Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Indah curiga. Tadi dia mengatakan tidak mengharapkan suatu apapun. Menyampaikan berita tentang Erwin sekedar perasaan wajib saja. Keinginan apa? Tanya Indah. Dia takut tikus itu mendadak menjadi Ki Ampuh dan meminta dirinya sebagai suatu pembalasan atas kekalahannya melawan Erwin. Anakmu ini mau ku ambil. Indah terkejut. Sementara tikus itu duduk tenang-tenang di atas lantai di muka ranjang. Tetapi kau katakan tidak mengharapkan apapun. Memang aku tidak mengharapkan apa-apa dari dirimu. Kalau aku mau, aku bisa jadi manusia sekarang dan berbuat sekehendak hatiku. Tetapi aku orang yang sopan. Kau tidak boleh mengambil anakku, Ki Ampuh, kata Indah. Tikus itu tertawa, lalu katanya, siapa yang bertanya boleh atau tidak? Aku hanya mengatakan akan membawanya pergi, dan aku akan melakukannya. Tidak memerlukan izin dari kau, Indah. Indah mau menjerit, tetapi terhalang oleh tangis anaknya sendiri. Padahal tikus itu masih belum berbuat apapun. Mungkin bayi itu merasa bahwa nasibnya sedang dalam bahaya, sedang Indah membelai-belai dan memberi susu kepada anaknya agar tenang kembali. Tikus siluman perlahan-lahan membesar. Ketika Indah kembali memandang, dilihatnya tikus itu sudah mempunyai tubuh sebesar anak belasan tahun. Cukup sebesar ini, aku hanya untuk membawa anakmu, katanya. Indah kini menjerit melengking, tetapi tikus itu tidak peduli. Dia naik ke atas ranjang, mengambil bayi Indah. Kedua kaki depannya berfungsi sebagai tangan. Ia turun lagi dari ranjang, berdiri atas kedua kaki belakangnya, membuka pintu dan pergi. Seisi rumah dan beberapa tetangga berdatangan untuk dengan heran dan terkejut mendengar cerita Indah dengan isak tangis, sehingga tidak berapa jelas bagaimana duduk kejadian. Ketika Erwin masuk rumah, begitulah keadaan yang didapatinya, dan itulah diceritakan Indah kepadanya. Ia merasa amat berdosa. Semua terjadi ketika ia sedang berada di tempat Komalasari, dan semua ini terjadi karena ia tidak mau mendengar larangan ayah dan opungnya. Tetapi lebih daripada merasa berdosa, ia malu bukan buatan, malu pada istri dan malu pada dirinya sendiri. Tetapi semua telah terjadi, kini tinggal menghadapi akibat daripada perbuatannya. Di manakah anaknya? Masih hidup atau sudah habis dimakan tikus siluman itu? Erwin tidak tahu mau mencari kemana, sedang anaknya sudah tidak jelas baginya masih ada atau sudah mati. Dia cuma merasakan bahwa inilah balasan terberat yang bisa ditimpakan Ki Ampuh atas dirinya. Kalau dia mati dalam pertarungan, itu suatu resiko yang wajar. Tetapi dia kini dikalahkan dengan cara lain, cara yang tidak pernah dipikirkannya. Dan semua karena salahnya sendiri. Ketakaburannya dan ilmu tinggi Komalasari alias Mbah Penasaran benar-benar telah membuat ia tunduk dengan akibat yang sangat mengerikan. Dia yang salah. Mengapa anaknya yang mesti menanggung akibatnya? Pada saat ia bingung seperti itulah, terdengar suara harimau bersahut-sahutan di luar. Terdengar oleh segenap penghuni kawasan itu. Mereka tahu bahwa suara itu bukan dari Erwin dan bahwa ada makhluk-makhluk lain di luar. Erwin keluar menuju arah datangnya suara harimau. Ia yakin bahwa opung dan ayahnya ada di sana untuk memberi bantuan kepadanya mencari anaknya yang hilang. Ia merasa
bahwa ia membutuhkan bantuan mereka. Dalam kesulitan, ia selalu dibantu ayah dan opungnya. Kalau mereka tidak ada, maka ia akan memanggil. Tetapi dikala ia berhadapan dengan Komalasari, ia tidak menghiraukan ayah dan kakeknya, karena untuk itu dia tidak memerlukan bantuan. Sebenarnya ia merasa malu, tetapi kemestian mencari dan menemukan anaknya telah membuat ia harus menyisihkan perasaan malu itu. Dicarinya kian kemari, dipasangnya kuping tajam-tajam, kalau-kalau ada bisikan dari ayah atau kakek. Tetapi tidak ada satu bisikan atau pertanda apapun. Lalu apa gunanya mereka mengaum tadi? Menertawakan dia atas kesalahannya yang berakibat fatal itu? Tidak mungkin. Mereka tidak akan sampai hati berbuat begitu. Walau bagaimanapun besarnya kesalahan dan dosa Erwin. Erwin memanggil-manggil dengan suara pelahan, "Opung, ayah," tapi tiada sahutan. "Matilah aku ayah, hancurlah kehidupanku opung," rintihnya. Tidak juga ada jawaban dari orang-orang yang dipanggilnya. "Kemana anakku ayah, kemana dibawanya?" Terdengar dengus, entah dengus siapa, opung atau ayahnya. Tetapi hanya itulah respon bagi jeritan hatinya. "Aku telah bersalah opung, telah mengkhianati istri dan anakku. Tolonglah aku opung, ampuni aku ayah." Dengus itu terdengar lagi, tiada suara, juga tidak ada auman harimau. Sampai menjelang pagi ia mencari tapi tidak bersua. Putus asa, ia kembali ke rumah menangis di hadapan istrinya. Indah tidak dapat dibujuk. Memang begitulah kejadiannya ketika Erwin di istana bersama Komalasari. Hal mana menimbulkan iri hati dan amarah yang amat sangat pada diri Ki Ampuh. Orang yang berdendam pada anak muda itu telah mempergunakan kesempatan pergi ke rumah Erwin dalam bentuk tikus biasa. Ia ingin mengganggu anak dan istri musuhnya itu. Karena ia tidak akan dapat berbuat lebih daripada itu. Tanah kuburan pada diri mereka telah membuat ia takut mendekati, apalagi menyentuh mereka. Tetapi di luar dugaannya, baik istri maupun anak Erwin tidak mengoleskan tanah kuburan itu pada tempat-tempat yang biasa, hanya pelita yang terpasang. Itu hanya perlu dijauhi supaya jangan membakar hanguskan dirinya. Setelah berdialog dengan indah, ia membawa anak kecil yang tidak berdosa itu. Dia belum tahu akan diapakan, dibunuh atau dibuat jadi sandera. Anak itu disembunyikannya di dalam sebuah lubang pohon besar tidak jauh dari tempat tinggalnya di kawasan Bah Penasaran. "Kau kini milikku. Kalau aku tidak bisa membunuh ayahmu, kau harus membunuhnya. Akan kukirim kau ke sana. Dia akan menciumimu dan mati dalam kerinduannya." Anak itu dibungkusnya dengan selimut. Dari sana ia bergegas ke istana Mbah Penasaran untuk tak lama kemudian melihat Erwin keluar dalam bentuk setengah harimau. Ia tertawa karena pada hari itu ia mencapai begitu banyak kemenangan dan keberhasilannya mencuri anak musuhnya itu. Mbah Penasaran segera menyuruh Ki Ampuh menghadap. Dia tidak menceritakan apa yang terjadi antaranya dengan Erwin. Terlalu malu untuk diceritakan. "Aku akan beri kau ilmu menghilangkan diri. Kau harus memenuhi persyaratannya. Kau sanggup?" tanya Mbah Penasaran. Ki Ampuh tertawa untuk melenyapkan keraguan pada dirinya. Mana bisa mengatakan tidak sanggup, malu dan akan berarti kegagalan dari tujuannya. Sebenarnya
Komalasari penasaran dengan Erwin. Ia begitu ganteng dan sopan. Mengapa ia mendadak harus jadi setengah harimau? Ini tentu pekerjaan kakek atau ayahnya yang tidak rela melihat anaknya merasa senang dengan Komalasari.